Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPA SD. Perkenalkan, nama saya Sultan Mulyagoni dengan NIM 23010505007 dengan nomor presensi 21, Rombel K dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini kita akan membahas kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPA di SD. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi ruang kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Artinya, guru bisa menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Kurikulum ini juga fokus pada pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan kontekstual. Adapun ciri khasnya kurikulum merdeka yaitu lebih fleksibel, fokus pada kompetensi, menekankan pembelajaran berdiferensi, dan mengembangkan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran IPA tidak lagi terpaku pada buku saja. Siswa diajak untuk mengamati langsung, mengeksplorasi lingkungan, dan belajar melalui percobaan sederhana. IPA menjadi pelajaran yang hidup dan menyenangkan. Adapun contoh aktivitasnya yaitu yang pertama mengamati proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua membuat alat peraga sederhana tentang sistem pernapasan. Dan yang ketiga yaitu meneliti benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Tujuan pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka. Tujuan utama pembelajaran IPA di kurikulum merdeka adalah membentuk siswa yang berpikir kritis, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, serta peduli pada lingkungan dan teknologi. IPA tidak hanya sebagai pelajaran, tapi juga sebagai bekal kehidupan. Tujuannya meliputi yang pertama, memahami konsep ilmiah dasar, yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, terbiasa melakukan observasi dan eksperimen, dan yang keempat, tumbuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab terhadap alam. Pendekatan pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPA kurikulum merdeka adalah yang pertama, inquiry atau inquiry-based learning. Siswa belajar melalui pertanyaan dan penyelidikan. Contohnya, kenapa langit berwarna biru? Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yaitu siswa membuat proyek sains yang terhubung dengan dunia nyata, seperti membuat komposter atau menyaring air sederhana. Kemudian yang ketiga, contextual learning. IPA diajarkan dengan mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari, misalnya belajar energi panas dari aktivitas memasak di rumah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kolaboratif dan reflektif. Siswa belajar bekerja dalam kelompok lalu merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Contoh pembelajaran IPA kurikulum merdeka di kelas. Contoh nyata di kelas, guru mengajak siswa ke taman sekolah. Di sana mereka mengamati serangga, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Kemudian siswa mencatat apa yang mereka temukan, mendiskusikannya bersama dan membuat laporan kecil. Kegiatan ini menggabungkan proses ilmiah, kerjasama tim, literasi numerisasi, dan kreativitas. Integrasi profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum merdeka, IPA juga dikaitkan dengan pembentukan karakter. Misalnya, saat siswa belajar tentang daur ulang sampah, mereka juga dilatih menjadi pribadi yang peduli lingkungan, bagian dari profil pelajar Pancasila. Adapun karakter yang dikembangkan yaitu bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, dan kreatif. Jadi, pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka di SD adalah pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar atau di SD tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan cara berpikir ilmiah, keterampilan eksplorasi, dan sikap peduli lingkungan. Melalui pendekatan yang fleksibel dan menyenangkan, siswa diajak untuk aktif mencari tahu, bereksperimen, dan membangun pengetahuan sendiri dari pengalaman nyata. Dengan demikian, IPA menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan berperan penting dalam membentuk karakter serta kompetensi siswa sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ayo kita sama-sama kita sama-sama semangat belajar IPA dengan cara merdeka. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.